bukan lagi sekedar bagaimana caranya guru mengajar, tetapi bagaimana caranya peserta didik ini mampu mendapatkan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kebutuhan dan potensi dirinya masing-masing. Dan di tengah tantangan tersebut, teknologi dan artificial intelligence ini bukan lagi sebagai alat saja, melainkan kunci utama dalam menciptakan suatu inovasi pembelajaran yang bermakna, interaktif, dan juga solutif untuk para peserta didik ini dan juga dunia pendidikan saat ini. Nah, sebagai calon pendidik, saya melihat AI ini itu bahwa tidak menggantikan peran guru, melainkan sebagai kunci atau partner utama dalam menciptakan suatu inovasi pembelajaran tersebut untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia ke depannya. Nah, perkenalkan, saya Rahmafida dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester 6 dan di sini saya memiliki ketertarikan di bidang pendidikan, khususnya learning design atau inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Dan tentunya saya juga saat ini aktif dalam berbagai penelitian dosen terkait perancangan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan perkembangan saat ini dalam dunia pendidikan saat ini. Baik, langsung saja mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu inovasi yang disukai dari Google dan juga mengapa saya ingin join gitu menjadi kandidat GSA ini. Nah, dalam produk Google sendiri ini bahwa kita sudah tahu sendiri bahwa produk Google dan toolsnya itu sangat bermanfaat sekali dan juga mampu menjadi alat bantu untuk semua kebutuhan kita. Salah satunya mungkin dalam segi pendidikan, guru kita dapat memanfaatkan Google Classroom untuk mengelola pembelajaran. Kita juga dapat menggunakan Google Slide atau Google Site untuk menciptakan media ajar yang interaktif. Selain itu juga dalam dunia riset saya bisa menggunakan AI-nya juga, yaitu perkembangan AI-nya itu ada Gemini dan juga ada Notebook LM, di mana di Gemini ini dapat menciptakan suatu pembelajaran atau media ajar yang interaktif juga. Misalnya ada assessment yang interaktif melalui website diciptakan oleh Gemini, atau mungkin Notebook LM dalam menciptakan ideasi atau analisis mengenai riset saya di dunia pendidikan ini. Dan tentunya mengapa saya ingin menjadi GSA ini, yaitu sebagai katalisator dan juga jembatan gitu ya untuk para mahasiswa, khususnya calon guru, dalam menciptakan suatu pembelajaran atau inovasi pembelajaran yang lebih interaktif lagi gitu dengan menggunakan produk dari AI atau Google ini. Kemudian yang kedua adalah kegiatan tech and chill gitu yang akan dilakukan di kegiatan kampus yang membahas teknologi tetapi tetap santai gitu. Mungkin yang pertama tentunya saya akan melaksanakan kegiatan semacam kegiatan mini workshop atau AI survival class, di mana di situ adalah tahap awal para mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar atau calon pendidik ini mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya menggunakan Google Workspace gitu untuk membantu mereka dalam menginisiasi idenya atau membantu mereka dalam memproses suatu perancangan pembelajaran. Nah, yang kedua mungkin ini berkaitan dengan universitas saya yang sangat potensial, di mana terdapat berbagai program studi yang sangat potensial jika terjadinya adanya kolaborasi, yaitu semacam pendidikan, ada juga teknik, informasi hingga kecerdasan buatan, dapat menjadikan ruang kolaborasi aktif, yaitu misalnya ngobrol santai atau kita namai programnya yaitu AI Innovative Lab, di mana di situ adalah perkumpulan santai membahas suatu permasalahan yang mereka dapatkan di dunia mereka yang masing-masing. Oh, ternyata saat ini di bidang pendidikan membutuhkannya ini. Dari situ akan terjadinya suatu kolaborasi dengan menciptakan suatu salah satu contohnya mengajarkan semacam prompt untuk menciptakan suatu ide dari permasalahan-permasalahan yang mereka sebelumnya udah layangkan, dengan tentunya mengkolaborasikan dari berbagai rumpun ilmu tersebut untuk menciptakan suatu inovasi yang mana nantinya akan diberdayakan, tentunya akan bekerjasama dengan pihak lembaga dan juga organisasi-organisasi terkait, misalnya lembaga penelitian mahasiswa atau badan eksekutif di bidang pendidikan yang mana menginisiasi dan juga memberdayakan para mahasiswa tersebut yang sudah mendapatkan workshop tersebut untuk diberdayakan inovasinya, entah itu melalui inovasi perlombaan atau mungkin salurkan kepada ajang-ajang tertentu untuk menciptakan suatu inovasi yang berkelanjutan, tentunya dengan menggunakan basisnya teknologi. Misalnya ada mahasiswa pendidikan dengan mahasiswa sistem informasi atau mahasiswa kecerdasan buatan membangun suatu aplikasi pembelajaran yang juga adaptif untuk proses saat ini. Nah, itu. Dan selanjutnya adalah pengalaman out of the box saya dalam menggunakan AI sendiri atau Google ini. Saya menggunakan Google untuk menciptakan suatu inovasi. Saya melihat bahwa terkadang inovasi atau kebaruan itu bukan terletak dari barunya suatu ide, tetapi bagaimana caranya kita melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dengan adanya AI ini, Google Gemini misalnya, saya bisa melakukan brainstorming dari riset yang sudah saya cari sebelumnya, mungkin di Google Scholar, dan di situ saya mencari gap penelitian dan juga novelty dari ide tersebut. Salah satu contohnya dulu saya pernah membuat suatu ide karya tulis ilmiah, karena saya juga di sini aktif dalam perlombaan inovasi pembelajaran. Salah satunya saya menciptakan suatu aplikasi pembelajaran untuk anak disleksia. Di situ saya memaksimalkan peran AI ini gitu dan juga Gemini ini untuk menciptakan aplikasi yang terpersonalisasi untuk anak disleksia. Aplikasi itu yang bernama Lexipan sendiri, dan itu alhamdulillah mendapatkan penghargaan yang cukup luar biasa sekali gitu dalam perlombaan inovasi pembelajaran ini. Dan tentunya dalam penggunaan AI atau Gemini ini, salah satunya saya sebagai calon pendidik tentunya perlu adanya banyak observasi ke lapangan. Nah, terkadang saya menggunakan AI ini untuk bahan sebagai simulasi sebelum saya turun langsung ke lapangan. Contohnya bagaimana caranya saya menentukan strategi atau model pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dari situ saya akan masukkan karakter peserta didik, misalnya karakter peserta didik A, B, C, itu dengan pembelajaran A, B, C itu dapat menghasilkan atau baiknya menggunakan strategi dan model pembelajaran seperti apa. Dari situ terjadinya suatu inovasi pembelajaran, bukan cuma model tapi adanya juga media pembelajaran yang interaktif tentunya. Nah, kemudian yang terakhir, di 3 bulan pertama menjadi GSA ini, apa yang akan saya lakukan tentunya dalam 3 bulan pertama ini, saya akan memulai dari skala kecil terlebih dahulu, yaitu adanya semacam pencerdasan untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan guru ini dalam pemanfaatan Google